Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, PPT ini disusun oleh Anissa Trimarani dan dosen pengampu Herni Irmayani MPD. Dan PPT yang saya buat ini berjudul tentang pembuatan modul. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Mengena pada tujuan seperti yang diharapkan, salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik penyajian atau biasanya disebut dengan metode mengajar. Bahwa di antara berbagai metode pengajaran individual, pengajaran modul termasuk metode yang paling baru yang menggabungkan keuntungan dari berbagai pengajar individual lainnya. Dikatakan juga bahwa modul merupakan salah satu hasil atau produk dari perkembangan teknologi instruksional yang menggabungkan keuntungan dari berbagai pengajaran individual lainnya. Dikatakan juga bahwa tujuan utama sistem modul adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. Selanjutnya, pengertian. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan 2008, modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Baik, selanjutnya ada materi yang pertama, materi yang kedua, dan materi yang ketiga. Yang pertama, tujuan modul. A. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. B. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru instruktur. C. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar. Mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, yang memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. D. Memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Kedua, tujuan bahan ajar modul. A. Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. B. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. C. Memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Serta D. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, manfaat modul. A. Meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka secara teratur karena kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan situasi masyarakat. B. Menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik. C. Mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum dicapai siswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam modul, sehingga dapat memutuskan dan membantu siswa untuk memperbaiki belajarnya serta melakukan remediasi. C. Secara tegas mengetahui pencapaian kompetensi siswa secara bertahap melalui kriteria yang telah ditetapkan dalam modul. Selanjutnya, kesimpulan. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi, yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Selanjutnya, di mana pengajar tidak secara langsung memberi pelajaran atau mengajar sesuatu kepada para siswa-siswanya dengan tatap muka, tetapi cukup dengan modul-modul ini. Bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul ini diatur sehingga seolah merupakan bahasa pengajar atau bahasa guru yang sedang memberikan pengajaran kepada siswa-siswanya. Maka dari itulah, media ini sering disebut bahan instruksional mandiri. Penggunaan modul didasarkan pada fakta bahwa jika siswa diberikan waktu dan kondisi belajar memadai, maka akan menguasai suatu kompetensi secara tuntas. Baik, materi telah selesai, maka ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan pertama, apa saja panduan teknis dalam pembuatan modul? Yang kedua, komponen apa yang harus ada dalam pembuatan modul? Ketiga, langkah-langkah membuat modul. Baik, jawaban pertama adalah 1. Menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. 2. Memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan. 3. Mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih tercerna.
mandiri, tuntas, dan dengan hasil yang jelas. 4. Mengetahui pengertian, karakteristik, prinsip, ketentuan, dan prosedur pengembangan modul. 5. Menyusun modul berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan meliputi analisis kebutuhan, desain pengembangan modul, implementasi, penilaian, evaluasi, dan validasi. 6. Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. 7. Mencerminkan bahan alat, media, dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran dapat terpenuhi, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jawaban kedua. A. Tujuan pembelajaran. B. Rencana asesmen di awal dan akhir pembelajaran. C. Langkah pembelajaran. D. Media pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, langkah-langkah dalam penyusunan modul yakni menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai, memproduksi atau mewujudkan fisik modul, dan mengembangkan perangkat penilaian. Baik, PPT yang telah saya paparkan telah selesai. Terima kasih dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.